Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari yang lalu. Pagi ini kami sudah memuji-muji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Paul, yang sebagai Bapak Gembala kami, memanggil hikmat marifat dari surgawi, biar firman yang disampaikannya boleh membuat kami lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, biar Engkau mau pimpin waktu kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Apeng. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selanjutnya silakan para lektor membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Ya, saya akan membacakan Ester 8 ayat 1 sampai dengan 17. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23. Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat.
yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah. Lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu. Atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak di antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian. Saya lanjutkan Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itu juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi
kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Juga terima kasih Bu Rusna Baban sudah sharing ayat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paul Zhang dengan judul Rakyat Iran Mendukung Israel. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Ya, selalu berbuat baik setiap hari. Jangan lupa saudara taat dengan undang-undang negara, saudara ya. Wah, Pak saja melanggar hukum, saya tidak pernah melanggar hukum, saudara ya. Saya tidak melanggar, saya itu nggak pernah melanggar hukum negara Indonesia loh, saudara ya. Saya masuk penjara 2 kali pun bukan karena saya melanggar hukum negara Indonesia. Ya, tapi karena saya bodoh. Ya. Bahkan kasus kemarin penistaan agama, saya tidak melanggar hukum Indonesia, saudara. Orang saya tidak menghina siapapun, ya kan? Tetapi orang Islamnya baperan, itu beda, saudara ya. Karena itu deliknya delik aduan. Kalau nggak ada yang ngadu ya, nggak ada yang baper ya nggak apa-apa. Ya, nyatanya kita ngelaporin mereka kan mereka juga nggak bisa masuk penjara kan. Nah itu loh masalahnya, ya. Itulah yang jadi kendala di negara Indonesia. Karena itu bukan delik hukum tapi delik aduan, ya, yang kasusnya saya kemarin. Tetapi saudara kalau Anda mau belajar, ya, mau benar ya, saudara ya. Mau hukum apapun di suatu negara, yang penting konsisten, saudara. Kamu ikutin. Kalau kamu tidak ikutin hukumnya itu siapa yang mau ikutin hukumnya? Ya, ada peraturan-peraturan pemerintah, ya, peraturan dari negara Indonesia yang harus kita taati. Ya kita taati, saudara. Kalau nggak ditaati, berantakan semua aturannya. Memang kendalanya kalau kita taat, orang lain nggak taat ya, jengkel ya. Kalau gitu gimana tuh, saudara? Kalau kita taat sama peraturan, sementara orang lain nggak taat. Orang Kristen selalu taat, saudara ya, urusan IMB, urusan izin lokasi, izin apa segala macam, izin gangguan untuk mendirikan rumah ibadah. Sementara orang Islam enggak, saudara, hajar saja. Ya kan? Nah, itulah kendalanya. Termasuk saat Anda di kantor, Anda di perusahaan, yang lain korupsi semua, Anda tidak korupsi, Anda dimusuhin loh. Ya kan? Anda harus tetap jujur. Saudara, saya pernah ya, saudara ya, istilahnya gini, saya itu selalu ngomong apa adanya, baik nggak baik saya ngomong, saudara ya, nggak apa-apa, rusak ya nggak apa-apa, pokoknya saya ngomong. Nah, tapi suatu ketika saya penasaran, kalau saya nggak ngomong itu masalahnya apa? Suatu ketika kita ada sewa sound system, kita ada acara gereja ya, terus kita sewa sound system, saudara. Ya. Nah, biasanya itu selalu kalau ada apa-apa ya kita ngomong saja. Tapi kali itu entah kenapa, saya pemikirannya entah apa, sound system itu rusak, perbaikin aja. Saya bilang begitu, perbaikin aja. Padahal kalau rusak pun sebenarnya bukan tanggung jawab kita, tapi karena udahlah perbaikin saja. Nah, terus saya nggak bilang apa-apa, suatu ketika ada orang saya rupanya yang sok baik gitu ya, saudara ya, ngomong sama yang punya sound system. Itu kemarin sound systemnya rusak. Terus dia komplain lah, inilah, itulah, padahal sudah diperbaiki loh, saudara. Kita perbaiki, dan kita enggak kaleng-kaleng kalau memperbaiki ya. Tapi tetap orang itu nggak terima lah, pokoknya ya sudah saya bilang, perbaiki saja, kamu maunya gimana, itu aja ya. Ya itu dasar ya, saudara ya, minta duit. Mintanya duit ganti rugi. Itu dasar, saudara ya. Intinya kan mau minta duit kan sebenarnya. Kita malah jujur malah salah kan, goblok. Dan saya bilang
Goblok kamu, udah kita perbaikan udah bener, malah dia harusnya terima kasih tuh kita baikin tuh. Harusnya kalau kita nggak perlu ganti rugi, kita sewa dia rusak, ya kan tanggung jawabnya dia, bukan tanggung jawabnya kita. Seharusnya kan. Nah itu ya saudara ya. Seringkali kalau kita ngikutin aturan malah cilaka ya saudara ya. Ya kan? Kamu ke kantor polisi lapor, kamu nggak ngasih uang saudara, nggak jalan prosesnya. Kamu ke kantor polisi, kamu laporan kehilangan atau kamu laporan apalah pokoknya ya, ada kerugian, nggak dijalanin, tinggal kamu kasih uang 500.000 baru jalan tuh saudara. Iya kan? Nah itu kan masalahnya kita begitu setiap hari. Ya, Anda bayar pajak. Tahun ini Anda bayar pajak 10 juta. Tahun depan Anda bayar pajak 12 juta. Jujur nih, jujur ya. Tahun depannya lagi Anda bayar pajak 15 juta. 5 tahun berturut-turut dari 10 juta Anda tiba-tiba bisa bayar 20 juta. Tahun ke-6 tiba-tiba sepi kamu bayar cuma 10 juta, saudara. Nggak percaya loh tukang pajak. Digebuk kamu. 5 tahun kemudian, semua tagihan pajak kamu dituntut yang 20 juta itu, saudara. Entah gimana cara ngitungnya dia, tiba-tiba kamu terhutang pajak 100 juta tuh nanti. Wajar begitu kan? Kita jujur salah, kita laporkan apa adanya salah, karena mereka maunya kan naik terus kan. Kita kan, makanya kan, waduh segala macam lah. Dan berbagai macam peraturan yang Anda kalau mau ikutin aturan undang-undangnya Anda malah salah. Nah lucu ya. Tadi Roma 13 berkata, taatilah aturan, ya kan? Taatilah peraturan pemerintah. Karena pemerintah itu menyandang pedang. Pemerintah itu ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya sekarang ini pemerintah itu kalau kamu turutin peran undang-undangnya, saudara, kamu babak belur loh, saudara. Di Indonesia maksudnya ya. Kalau di Eropa enggak, saudara. Kalau di Eropa kamu turutin aturan pemerintah, kamu aman, selamat. Kalau di Indonesia kamu turutin aturan pemerintah, babak belur loh kamu. Gimana tuh caranya tuh? Nah itu dia ya memang ya. Saudara, kalau ngurusin pajak, ya biasanya kamu sama urusan sama orang pajak aja suruh ngurusin. Kamu terima bersih saja. Biasanya ada tipuan sana, cong kali kong di sana, ndak karu-karuan. Ya, dan kadang-kadang malah konsultan pajakmu malah mengkhianatimu, saudara ya. Waduh, berkali-kali terus kita udah ngamatin berkali-kali. Konsultan pajak itu bukannya nolong kita, malah jeblosin kita, saudara ya. Iya kan? Padahal udah kita mau serah terima, udah bodo amat deh pokoknya gimana diatur ya. Tapi salah lagi. Nah itu ya. Nah negara yang sampai mengalami begitu, negara yang diturutin aturannya malah jeblos, saudara ya, itu biasanya nggak maju. Lalu apakah kita nggak ikutin aturan? Harus ikutin aturan. Anda tetap harus ikutin aturannya, saudara ya. Karena kalau bukan kita yang ikutin aturannya, maka nggak ada yang ikutin aturannya. Tidak ada yang semestinya. Jadi ikutin aturannya. Ya, sekalipun semua orang melanggar, jangan melanggar. Kita tidak tahu kapan hari sial itu datang, saudara. Ya, anak saya dari kecil, saya dari kecil itu suka melanggar aturan ya, bolos lah, apalah ya, kalau naik motor nggak pakai helm lah, waduh, pokoknya keren lah kalau melanggar aturan, melanggar hukum lah dari kecil gitu ya, maksudnya nantang-nantang begitu ya, saudara ya, sok-sokan begitu loh. Dulu bangga saya kalau melanggar aturan gitu ya, rasanya kok preman nih. Walaupun saya nggak nyontek juga nggak ya, tapi melanggar aturan yang hanya untuk umum. Tapi anak saya tak larang, nggak boleh. Ikutin aturan tepat apa adanya sejak masih di Indonesia. Jadi kalau dia ada U-turn gitu ya dia U-turn, kalau nggak boleh U-turn dia nggak akan U-turn di situ, jangan maju sana lagi. Sekalipun orang lain semua pada belok semua, dia akan sana lagi, maju lagi. Dan berbagai macam ya, saya ajarin anak saya untuk ikutin. Kenapa? Karena zaman kamu nanti semua ikut aturan. Dan kamu harus lihai dengan peraturan. Peraturan itu, saudara, standar operasional prosedur lah, peraturan lah, kesepakatan bersama lah, perjanjian lah, kontrak lah, segala macam itu harus kita taatin. Dan kita harus sangat mahir dengan peraturan itu, saudara.
Bohong kalau kamu taat firman Tuhan, tapi kamu nggak taat peraturan, itu juga bohong, saudara. Kamu sudah membohongi dirimu sendiri. Ya, ketika kamu tidak taat peraturan pemerintah, tapi kamu ngaku-ngaku kamu cinta Tuhan segala macam, itu bohong, saudara. Ya, itu bohong. Pak, kalau aturannya dilarang mendirikan gereja, ya nggak usah bikin gedung gereja. Loh, kok iya? Karena Tuhan Yesus tidak nyuruh kita bikin gedung gereja. Tuhan Yesus suruh apa? Suruh kita percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus, itulah gereja. Bukan gedungnya. Jadi kamu nggak perlu bikin gedung. Kalau bisa bikin gedung, ya bikinlah. Ya kan? Tapi kalau kamu tidak diizinkan bikin gedung, nggak usah bikin gedung. Oh, Pak, dilarang memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu apa? Ya saya teriak-teriak di jalan itu tidak boleh memberitakan Yesus. Ya jangan dilakukan. Sebab memberitakan Injil dalam konteksnya perjanjian baru, kamu itu berbagi makanan itu sudah memberitakan Injil, loh, saudara. Ketika kamu membagi makananmu itu adalah Injil yang diberitakan, loh. Ya, masa bagi makanan nggak boleh? Boleh berbagi makanan sama orang miskin. Dan orang kan bertanya, mengapa kamu baik? Karena saya percaya Yesus. Itu Injil yang diberitakan. Ya. Wow. Nah itu ya, saudara ya. Makanya ketika kamu sangat ahli di dalam mengikuti peraturan-peraturan, ya, maka kamu akan hidup damai, tenang. Karena kalau kamu ada peraturan-peraturan yang kamu langgar, kamu tuh gelisah, saudara. Gelisah. Coba belajar ikutin aturan, ikutin. Nah, seringkali ya kebrutalanmu tuh dibawa ke yayasan, saudara. Nggak mau ikut aturan. Saudara repot, kami juga repot. Ketika Anda semua tidak mau ikut aturan, ya Anda mau jalannya sendiri-sendiri, maka kita juga repot, saudara. Tapi nggak enak, Pak. Soalnya nanti kalau kita ngomong berkali-kali, Pak, nanti tersinggung. Nah, itulah dia. Ya. Untuk menegur sebuah peraturan, ya, itu pun orang bisa tersinggung. Padahal dia melanggar peraturan, dia yang salah, dia yang galak, saudara. Nah, orang-orang seperti ini juga, itulah, ya. Biasanya kalau kamu tidak ikut aturan, makanya hidupmu juga tidak karu-karuan. Ya, aturan-aturan SOP, kesepakatan bersama apapun namanya, kalau kamu dari kecil biasa ikutin, kamu nanti sampai gede itu terbiasa ikut. Ya, terbiasa disiplin dengan hukum. Sehingga kamu tidak merugikan dirimu dan tidak merugikan diri orang lain. Tapi kalau aturan kayak Indonesia bagaimana, Pak? Kita ikutin aturan apa belum? Tetap ikutin aturannya. Sambil kamu lihat salahnya di mana aturan itu, dan itu bisa jadi bumerang di mana. Nanti kamu akan berpikir, walaupun aturannya itu ngawur, ya, oleh pemerintah kan sering bikin aturannya ngawur tuh. Kamu coba ikutin, saudara, dan kamu berpikir berkali lipat, ya. Sebenarnya itu ada filosofinya ya, peraturan itu ya. Nanti peraturan hukum itu ada filosofinya, saudara ya. Misalnya nih Amerika ya, Amerika itu punya peraturan apa, saudara? Filosofi dari peraturan-peraturan di Amerika, liberty, saudara, kapitalis, kebebasan. Kalau aturan-aturan yang di Eropa apa? Sosialis. Ya, walaupun di dalamnya ada liberty, ada kapitalis, tetapi tetap kulturnya itu sosialis, Eropa itu. Ya, kalau di Amerika enggak, kulturnya. Maka dari situ kita ngerti sebenarnya aturan ini maknanya apa. Dan tetap ikutin aturannya. Dan kalau kamu terbiasa dengan aturan, hidupmu enak loh, saudara. Orang yang terbiasa hidup dengan aturan, hidupnya itu enak. Ya. Kalaupun melanggar, ya pokoknya melanggar yang bisa ditolerir, yang tidak ada aturannya. Ya. Yang tidak ada aturannya. Celah, namanya itu celah-celah dari aturan itu yang abu-abu. Nah, itu namanya celah dari aturan. Penistaan agama itu abu-abu, saudara ya. Dan itu yang saya lakukan dengan berani, ya, mengkritik pemerintah, mengkritik agama dengan abu-abunya itu. Nah,
Kalau kita sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang berlaku, saudara ya, sekalipun aturan-aturan itu seringkali merugikan, ikutin dulu. Lalu Anda nyatakan, ya, SOP yayasan misalnya nih, kita kan sering SOP-nya salah. Bisa loh SOP salah. Ya ikutin dulu. SOP harus diikutin dulu. Lalu nanti dievaluasi, dikasih catatan, lalu kita meeting, kita rubah. Tapi sementara belum dirubah, ikutin aturannya dulu. Ya, Anda jangan berpikir, ya, Anda bisa gaya koboi di tanah di padang gurun loh, saudara. Di padang gurun itu justru peraturan itu diturunkan. Kamu jangan berpikir itu agama ya, itu peraturan. Ya, kesepakatan bagaimana orang Israel itu peraturan. Sinai yang di padang gurun adalah sebuah peraturan, saudara. Ya, apapun itu adalah sebuah peraturan. Jangan berpikir bahwa itu ada kitab suci segala macam, enggak. Itu adalah peraturan bagaimana orang Israel dengan orang Israel, bagaimana orang Israel melakukan dengan masalah agama, bagaimana orang-orang Israel ini menghormati keluarganya, sayang sama keluarganya, aturan keluarga, aturan masyarakat, dan aturan agama. Intinya begitu, saudara ya. Aturan lagi ya, kebanyakan aturan nih, enggak. Bukan kebanyakan aturan juga salah, saudara ya. Orang jadi bingung. Apalagi ternyata aturannya saling bertolak belakang sama lain, gimana tuh? Nah, kayak Indonesia itu kan banyak kali kan aturannya bertolak belakang satu sama lain itu. Nah, maksudnya aturan-aturan dari semua aturan-aturan, makna dari semua aturan-aturan itu adalah kita menjaga supaya jangan merugikan orang lain. Aturan-aturan itu dibuat supaya kamu jangan merugikan orang lain, supaya kamu jangan ngambil jatahnya orang lain, supaya kamu jangan menyakiti orang lain. Inti dari peraturan kan itu, saudara. Ketika Raja Iran si Ahasiweros mengeluarkan peraturan ya bahwa orang Yahudi itu boleh dibasmi. Wah, peraturan itu mengerikan sekali karena itu di stempel ya atas dasar antisemit, anti Yahudi. Tapi kemudian kalah ya, si Hamannya kan digantung, malah kalah dia. Nah, maka raja bikin aturan lagi, orang Yahudi boleh membela diri. Artinya bisa saja peraturan itu salah, saudara ya. Bisa peraturan itu salah. Tetapi yang paling penting, ketika salah dibicarakan. Bukannya Anda terus memboikot. Lihat ya, berapa kali kamu boikot peraturan-peraturan dalam komunitasmu. Ya, dan itu akan membuat kesulitan-kesulitan bagi dirimu dan bagi komunitasmu. Nah, biasakan. Negara Belanda itu adalah negara dengan banyak aturan ya. Tetapi orang-orang di Belanda ini, mereka sangat mentaati hukum ini. Beda dengan para pendatang-pendatang yang kurang ajar, nggak mau taat dengan hukum. Karena pikir mereka, hukum saya adalah hukum Islam. Nah, ini adalah Belanda. Nah, itu hati-hati tuh, saudara. Ya, prinsipnya, intinya, saudara, pagi ini kita cerita ya. Ya, sebenarnya, ya, rakyat Iran itu dari dulu bersahabat dengan Israel. Ya, dari zamannya Ahasiweros, dari zamannya Raja Kores, sampai dengan hari ini rakyat Iran itu bersahabat dengan Israel. Tetapi pemimpinnya yang nggak benar, si Khamenei-nya itu ya, yang penuh dengan kebencian, karena digerakkan oleh Islam. Nah, sama seperti ya, seperti hubungan Khamenei dengan Israel ini. Khamenei itu bukan orang Iran ya, bukan orang Persia ya, dia itu pendatang. Dia membenci dan berusaha membelokkan hubungan yang baik antara Iran dengan Israel. Nah, seringkali setan itu juga begitu tuh, saudara. Setan itu suka membelokkan hubunganmu dengan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Langgar aturan dikit-dikit. Langgar aturan dikit-dikit. Ya. Sebenarnya kita dengan Tuhan punya hubungan yang baik. Kita dengan sesama punya hubungan yang baik. Tetapi karena kamu pikir, langgar aturan sedikit. Langgar aturan sedikit. Langgar aturan sedikit. Aturan kan dibuat buat dilanggar. Oh, hati-hati, saudara. Jangan, saudara. Jangan berpikir kamu bisa lolos dari kesialan.
Begitu kamu sering melanggar aturan, tiba-tiba yang salah dikit, jadi salah dikit jadi salah banyak. Dikumpulin salah banyak jadi apa, saudara? Jadi malapetaka. Malapetaka, bencana itu terjadi karena salah sedikit yang dikumpulin jadi banyak. Jadi kamu tidak suka dengan aturan demi aturan. Demikian juga dengan ajaran dalam hubungan Iran dengan Israel itu kan, yang tadinya mesra dibelokkan tuh, rakyatnya mulai digosok-gosok. Semua, saudara ya, dari hal yang kecil, saudara. Tiba-tiba kamu udah nggak bisa balik lagi. Bisa nggak nih sekarang rakyat Iran bisa berbalik lagi? Saya sulit. Karena udah cengkram bener sama si resimnya Khamenei, resimnya Islam ini. Kalau kamu sudah terbiasa melanggar aturan, begitu hebat, kamu suruh ikutin susah, saudara. Kamu kebiasaan melanggar aturan. Ya, kamu terbiasa melanggar aturan. Kamu terbiasa, akhirnya firman Tuhan pun kamu anggap seperti peraturan-peraturan itu. Sehingga banyak sekali firman Tuhan yang kamu langgar, yang tidak kamu lakukan. Firman Tuhan bilang begini, alah cincailah. Alah cuma sedikit lah, jangan terlalu suci. Ya, saudara ya. Semua itu dimulai dari perkara-perkara sedikit. Ya, contoh nggak pakai helm naik motor. Itu nanti ujung-ujungnya kamu nanti yang gede-gede itu, saudara. Sepele ya, saudara ya. Buang sampah sembarangan. Lampu merah berhenti, saudara ya. Coba Anda mulai dari sekarang ikutin peraturan-peraturan. Nggak punya SIM, kamu nyelonong aja. Ya, hati-hati, saudara ya. Semua itu, kamu pikir itu peraturan-peraturan, tetapi sebenarnya esensialnya itu adalah bagaimana sebenarnya kita bisa hormat dan respect dengan sebuah hukum, sekalipun si pembuat hukumnya nggak ada di situ, termasuk hukumnya Tuhan, termasuk ketika kita taat dengan firman Tuhan. Ya, saudara ya, mulai sekarang ikutin aturan, ikutin prosedur yayasan, ikutin aturan pemerintah, taati sekuat tenaga sebisa mungkin. Anda pelajari, amatin. Kalau Anda ada yang salah, langsung dibicarakan. Bukannya terus malah Anda ngepot begitu langsung jebret. Nah, jangan, saudara. Nah, itulah kelihatannya orang Kristen ya. Alah, gitu saja kok. Kamu bilang gitu saja, saudara. Tapi lihat nanti dampaknya kamu. Sial nanti. Ya, ikutin aturan. Kalau kamu cinta Tuhan, belajar ikutin aturan-aturan yang disepakati bersama. Tuhan Yesus memberkati.